izinkan kami untuk datang menghadirimu dengan segala kelemahan, dengan segala kekurangan, dengan segala ketakutan dan kekhawatiran yang mungkin masih tertinggal di hati kami. Tapi kami mau berdoa untuk urapan Roh Kudus Tuhan dapat menguasai hidup kami saat ini, hati kami saat ini. Berikanlah kepada kami ketenangan, berikanlah kepada kami kedamaian. Dan biarlah Tuhan berikan kepada kami hikmat untuk kiranya kami dapat belajar hari ini kehendak-Mu bagi kehidupan kami. Tuhan, kami tahu banyak hal kekurangan yang kami masih lakukan, tapi kami selalu berusaha untuk dapat menjadi anak Tuhan yang dapat berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Dan kami mau belajar hari ini tentang iman Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan tidak mungkin senang apabila kami tidak beriman kepada-Mu. Untuk itu biarlah firman Tuhan hari ini dapat boleh mengajarkan kami bagaimana supaya kami bisa menumbuhkan iman kami dapat boleh bertumbuh lebih kuat dan lebih teguh lagi hanya kepada Tuhan saja. Kami berserah dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk, family. Oke, jadi kembali lagi hari ini jadwal sharing di OCC untuk family semua. Selalu entah kenapa kalau misalkan temanya justru semakin generik, itu buat aku tuh semakin susah, bingung mau sharing tentang apa. Karena judulnya hari ini Mike pilih Use Time to Build Your Faith. Nah ini bicara tentang iman. Asli. Asli, banyak faktor. Satu, pertama, kaget sebenarnya ternyata jadwalnya minggu ini, kirain minggu depan gitu ya. Lalu temanya generik. Dan juga lagi ada sebenarnya struggle disuruh bahas tentang iman, tapi aku juga ngerasa lagi nggak beriman banget juga gitu loh. Jadi kayaknya kena triple kill aja gitu loh. Maksudnya susah gimana caranya mau kuatin orang gitu, gimana mau kuatin family. Tapi that's why makanya aku lebih sebut hari ini bukan sermon kali ya, tapi sharing gitu ya. Aku cuma pengen sharing apa yang aku pelajarin secara pribadi minggu ini tentang iman gitu. Itu yang mungkin, karena sampai jam 2 malam kemarin family baru jadi akhirnya. Dari udah jam berapa? Setengah 8, jam 8 kerjaan cuma tulis, hapus, buka. Bingung mau ngerangkumnya seperti apa. Tapi aku akan coba make it simple dan sharing yang sederhana aja, tapi semoga at least kita bisa semua dapat sesuatu dari sharing ya, termasuk buat aku secara pribadi. Jadi use time to build your faith in 3 steps. Tahu langsung judulnya seperti itu. Apa sih sebenarnya iman itu gitu ya? Apa sih yang dimaksud dengan iman? Nah, sebelum kita masuk dan belajar dari Alkitab, aku juga penasaran sebenarnya dunia mengartikan iman itu seperti apa sih gitu ya. That's why makanya ketika buka kamus, next slide, di Oxford Dictionary ketika kita menulis kata what is faith, apa yang dimaksud dengan faith? Nah, kira-kira Oxford Dictionary menuliskan bahwa faith is trust in somebody's ability or knowledge, trust that somebody or something will do what has been promised. Ya. Jadi ada kata kuncinya bahwa kalau faith itu kita trust sama seseorang gitu ya. Trust sama kemampuannya, trust sama apa yang dia knowledge-nya, ya kan? Dan juga apa? Trust bahwa orang itu pasti akan melakukan apa yang dia katakan atau dijanjikan gitu ya. Nah, sayangnya pas membaca melihat arti kata faith di kamus, ada kata lain di situ yang aku highlight itu trust gitu ya. Maksudnya apa lagi itu trust? Ya kan, faith adalah to trust. Artinya trust apa gitu. Kembali membuka kamus di Oxford Dictionary kita menemukan bahwa next, trust itu dibilang adalah to have confidence in somebody, to believe that somebody is good, sincere, honest, dan lain-lain gitu ya. To believe that something is true or correct or that you can rely on it. Nah ini menarik. Ada kata yang aku garis bawahin adalah berarti kalau misalnya trust adalah ketika kita betul-betul mempercayai sesuatu, bukan cuma sekedar percaya aja. Tapi kita segitu percayanya sampai kita willing untuk bersandar, to rely, dan mengandalkan hal tersebut. Ya, jadi kalau misalkan melihat dari definisi kata faith and trust di dictionary, kita bisa lihat adalah iman itu adalah ketika kita mempercayai sesuatu atau seseorang, sehingga kita benar-benar mau bisa bersandar atau menggantungkan diri kita terhadap hal tersebut. Itu iman. Ya, jadi kalau misalnya kita cuma percaya akan sesuatu tapi kita nggak sampai mau mengandalkan atau bersandar kepadanya, itu bukan iman. Oke? Nah, pertanyaannya kepada siapa kita beriman? Gitu kan? Nah, mungkin aku mau kasih ilustrasi kali ya. Sayang nggak ketemu objek yang bagus gimana ya.
pada hakikatnya dia kalau misalkan aku berdiriin kayak gini, dia pasti akan jatuh. Bener ya, family? Karena ternyata nggak ada, dia nggak punya kapasitas untuk berdiri. Dan untuk bisa dia berdiri, dia harus rely on something. Aku sandarin dia di sini. Sekarang tiang ini bersandar pada mimbar. Oh sayang, ternyata sandarannya kurang teguh juga ya, ikut rubuh. Kemana ya? Ke sini deh. Ya, oke. Akhirnya dia bisa berdiri. Ya kan? Nah, kepada siapa kita beriman, kita akan tahu. Ketika sandaran ini nggak ada, layar ini diangkat, dan dia nggak ada siapa-siapa lagi di bersandar, maka dia akan kembali jatuh. That is faith. Dan indikatornya apa, family? Kalau kita pengen tahu kita beriman sama Tuhan, atau ternyata bukan. Gitu ya. Next slide. Di dalam kitab Ulangan 33 ayat 27, firman Tuhan mengatakan bahwa the eternal God is a hiding place. The eternal God. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang kekal, dibilang eternal. The eternal God is a hiding place, and underneath are the everlasting arms. Ya. Intinya Tuhan itu yang kita sembah adalah Tuhan yang kekal. Means, family, kalau fondasi kita, kalau imannya kita itu, kalau benar-benar kita rely sama Tuhan, dibilang Tuhan itu Tuhan yang kekal. Means Tuhan itu nggak mungkin mendadak menghilang atau disappear. Nggak seperti tadi misalkan kita tiang ini bersandar di satu objek, objek itu bisa aja sesuatu waktu hilang. Get it ya? Objek itu bisa aja sewaktu-waktu hilang, sehingga akhirnya objek itu nggak punya sandaran dan dia jatuh. Tetapi dibilang Tuhan itu everlasting. Tuhan itu kekal. Means dia nggak akan pernah hilang. Tuhan itu akan selalu ada. Jadi seharusnya indikatornya apa kalau kita udah benar beriman sama Tuhan apa enggak? Harusnya hidup kita nggak akan pernah jatuh. Karena tempat kita bersandar itu kan nggak pernah hilang. Tapi akhirnya kalau kita menemukan ternyata hidup kita tuh suka banget yang namanya up and down, jatuh bangun. Kita suka banget kalau ada apa-apa tuh drop, ada apa-apa tuh panik, ada apa-apa tuh stres, kayaknya susah banget untuk bisa berdiri tetap stay firm. Menurut definisi faith tadi, kita akan menemukan fakta yang mungkin kita suka nggak suka, tapi ternyata kita sebenarnya nggak beriman sama Tuhan. Karena terbukti akhirnya ketika sesuatu itu mungkin hilang dari diri kita, tempat yang selama ini kita pikir kita bersandar itu nggak ada, ya sejenak itu juga kita langsung jatuh. Ya kan? Makanya firman Tuhan katakan apa? Yeremia 17 ayat 7-8, makanya dibilang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan gitu. Diberkatilah orang yang ternyata imannya itu sama Tuhan. Kenapa? Karena dia akan sama seperti apa? Pohon katanya. Yang ditanam di tepi batang air, yang paling penting tadi, nggak pernah apa? And does not fear when the heat comes. Does not fear. Ya kan? Karena sandarannya Tuhan, dan kita tahu tadi Tuhan adalah apa? Everlasting God, eternal God. Dan eternal God yang bisa sangat diandalkan sebagai hiding place-nya kita. That's why kalau firman Tuhan katakan diberkatilah orang yang beriman sama Tuhan. Karena apa? Does not fear when the heat comes. Ya kan? Dan daunnya akan tetap hijau. And it will not be anxious. Nggak akan anxious, dibilang bahkan di tahun kekeringan sekalipun. Nah itu kalau memang beriman sama Tuhan. That's why makanya berbahagia banget. Musim boleh berganti, tetapi mental state selalu stabil gitu ya. Season berubah-berubah, walaupun harus menghadapi kekeringan sekalipun, tapi kalau orang yang beriman sama Tuhan, hidupnya dibilang akan selalu hijau. Akan selalu tetap bertumbuh, akan selalu terus berbuah gitu. Nggak mendadak tumbang dan rubuh. Itu indikasinya. Jadi ya kita evaluasi, aku juga evaluasi dan menemukan kayaknya imannya belum sama Tuhan banget juga gitu loh. Nah itu yang bikin berat kan sharing tentang iman. Gitu. Karena ketika situasi lagi not really good gitu loh, kenyataannya nggak seteguh itu juga kan gitu loh. Kenyataannya seringkali lemah juga dan bahkan bisa kadang-kadang breakdown gitu. Nah tapi makanya berbahagialah kalau kita mau beriman sama Tuhan, hidup kita akan seperti yang ditulis di Yeremia. Gitu ya. Nah, makanya ada yang menarik family di slide selanjutnya. Di dalam Yakobus 1 ayat 2-3, ini firman Tuhan lucu, dibilang apa? Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan.
Dibilang, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. You must be happy. Kita harus happy. Kita harus seneng kalau bukan pas dapat rezeki. Dibilang. Kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Wah, ini mah nggak susah dimengerti nih sama akal manusia nih ya. Kita disuruh happy, disuruh bahagia ketika justru kita lagi jatuh ke dalam banyak tantangan dan pergumulan, kita disuruh happy. Kenapa kita harus happy? Karena apa? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu. Bahwa ternyata di situasi yang sulit ketika kita masuk ke dalam berbagai pergumulan, disitulah iman kita diuji. Disitulah Tuhan kasih kesempatan, kita diberi kesempatan untuk akhirnya kita bisa evaluasi diri. Gue selama ini rely ke siapa? Bertumpu di siapa? Karena mungkin saat ini gak seperti tiang tadi yang cuma sandaran di satu tempat. Banyak fondasi-fondasi yang menopang hidup kita. Kesehatan kita, keluarga kita, hubungan kita, keuangan kita. Tuhan, church, banyak yang menopang hidup kita. Tapi ketika akhirnya kita diizinkan masuk ke situasi yang sulit, sebenarnya ini bertumpu kemana? Ketahuan ketika hal itu hilang, jatuh atau enggak. Makanya Yakobus bilang kita harus senang kalau menghadapi pencobaan, karena ternyata itulah kesempatan untuk kita bisa kenal diri kita. Apakah benar iman kita sama Tuhan apa enggak? Dan penting, aku rasa dan aku ngerasa ini memang sangat penting untuk kita anak-anak Tuhan bisa make sure, bener gak sih iman kita udah sama Tuhan apa enggak? Kita kan selalu sebagai anak-anak Tuhan tentu hatinya walaupun banyak kekurangan pengen bisa bikin Tuhan senang. Itulah alasan kenapa kita mau melayani Tuhan, mau cari Tuhan, memuji Tuhan. Kita pengen somehow hidup kita bisa memuliakan dan membahagiakan Tuhan, yes. Tapi di dalam Ibrani 11 ayat 6, boleh next slide bang? Ya. And without faith, it is impossible to please Him. That's the problem. Firman Tuhan katakan, without faith, it's impossible to please Him. Jadi kalau misalnya ternyata kita nggak beriman sama Tuhan, family apapun yang kita lakukan, it's impossible untuk menyenangkan hatinya Tuhan. That's why makanya penting untuk kita selalu menilai ya, mengetahui state kita, iman kita tuh sama Tuhan apa enggak. Dan ternyata jatuh ke dalam begitu banyak struggle, itu adalah sebuah kesempatan untuk kita bisa akhirnya tahu kepada apa? Siapa kita bersandar. Next slide. Nah, karena tadi aku bilang aku pengen sharing pergumulan yang evaluasi diri ya di minggu ini. Mungkin izinkan juga sama family juga untuk aku sharing sedikit cerita tentang keluarga kita juga gitu. Karena ini yang menjadi pergumulan aku juga secara pribadi gitu ya. Bahwa pernah berapa kali mungkin sharing, Papa juga udah pernah share, memang beberapa tahun lalu, mundur beberapa tahun lalu, kami sekeluarga pernah diizinkan untuk mengalami krisis gitu. Susah secara keuangan gitu ya. Susah sampai di mana memang ya bingung juga gitu berpikir gimana caranya untuk bisa bangkit, untuk bisa kembali. Yang pasti pada saat itu Papa udah bekerja keras luar biasa. Ya, kalau yang kita sekarang main software engineering tahu ya Teh ya, UI UX-nya ada sendiri, programmernya ada sendiri, testernya ada sendiri, ketemu klien ada sendiri, semua ada roles-nya. Sekerja keras sampai Papa solo karir semuanya, dari coding, ketemu klien, testing gitu ya. Jadi kerja sudah sangat keras gitu. Nah, tapi ya situasi belum membaik, sempat mungkin titik terendah gitu ya, kita sampai harus kembali ke rumah Akung, tinggal bareng Om gitu ya, untuk beberapa bulan, sangat struggle family. Dan di titik itu kan, kayak gak, apa ya, bingung. Mau ngandalin siapa, mau gimana. Dan memang doa kita sebagai satu keluarga, aku juga secara pribadi selalu minta Tuhan kasih kesempatan untuk bisa bangkit, untuk bisa kembali pulih gitu ya. Singkat cerita, Tuhan baik, Tuhan kasih kesempatan buat keluarga kita. Ya kan? Tuhan angkat bisnis kita, Tuhan angkat usaha kita, diberkati, semakin maju, dan semakin maju. Nah, disitulah problem aku rasa mulai terjadi. Ya kan? Ketika akhirnya mulai kondisinya membaik, yang tadinya titik di mana pas susah itu kayak cuman Tuhan deh yang bisa diandalin. Kayaknya cuma Tuhan deh sumber pengharapan, karena kita udah ngelakuin yang terbaik yang bisa kita lakukan, gak ada result gitu. Tapi pas udah mulai sales membaik, Purwadika semakin besar, semakin luar biasa gitu ya. Ternyata nggak sadar, aku juga akhirnya baru menyadari kenyamanan itu akhirnya pelan-pelan udah menggantikan Tuhan sebagai sandaran. Gitu.
Sampai akhirnya COVID datang di 2020. 2020 COVID. Di bulan April dan Mei 2020 itu omset hancur lebur. Ingat banget bulannya April dan Mei gitu ya. Takut lagi karena hadapin krisis lagi kan, khawatir gitu loh. Gimana nih kalau misalnya ini terjadi jangka panjang, gimana nih bisa survive nggak kita? Masa kita collapse lagi, bagus-bagusnya collapse karena COVID kan nggak terima juga gitu. Tetapi sekali lagi cuma bisa berdoa sama Tuhan. Nggak tahu gimana caranya lagi saat itu. Tuhan baik, malah di COVID Tuhan izinkan Purwadika malah semakin maju dan bertumbuh signifikan melalui COVID gitu ya. Nyaman lagi nih family. Nyaman lagi untuk waktu yang panjang. Entah kebetulan atau enggak, di bulan yang sama 3 tahun kemudian, April dan Mei 2023, omset rusak lagi. Saat itu juga sama, mulai lagi berpikir, kayak kita udah coba ngelakuin yang kita bisa deh, kita udah kerja, aku tuh kerja keras, yang family yang sekantor sama aku tahu, aku gak pernah main-main dalam bekerja gitu kan. Semua di sini kita workaholic semua modelnya keluarga. Jadi kita udah ngelakuin yang kita bisa lakuin kok, tapi kayak susah. Ada sempat masanya memang ekonomi secara global, secara Indonesia, gak kaget kalau kita bilang bisnis lagi struggle, everyone hadapin itu gitu loh, penurunan dan lain-lain. Tetapi makanya aku ingat banget, pas waktu di Singapura, kebetulan waktu itu lagi jalan-jalan, tapi mikirinnya kerjaan tetap gitu ya. Checking all the time, beberapa periode selalu lihat sales report, setiap ada invoice dan sales nambah, Tuhan makasih, Tuhan tolong, beneran gitu. Sampai akhirnya Tuhan sekali lagi kasih hikmat, Tuhan bantu, bounce back lagi di beberapa bulan terakhir. Ini nyebelinnya manusia, nyebelinnya aku gitu loh. Mulai nyaman lagi family. Mulai ngerasa oke nih, strategi kita kali ini berhasil, pasti Purwadika bisa oke terus. Tapi inilah yang dihadapin baru-baru ini, baru 2 hari lalu gitu ya kan. Udah di akhir bulan November, not really good ternyata salesnya. Udah waktunya mau gajian, udah waktunya harus bayar banyak bills yang gede, PPN. Wah, takut family. Aku di situ mulai kayak, gimana caranya? Kita udah kerja mau sekeras apa lagi? Udah coba tulis semua kok nggak ada gitu. Tapi makanya pas di Kamis malam berpikir sendiri, aku suka banget kadang-kadang makanya punya waktu sendiri gitu ya. Kayak di situ kayak sama baru ngeh juga gitu loh. Emang udah sombong gitu loh. Sadar nggak sadar aku ngakuin aku sombong. Karena berpikir bahwa semuanya itu terjadi maju itu kita udah berpikir tuh karena ya memang kita pantas, kita sanggup, kita bisa, kita mampu. Tapi ternyata setelah udah bekerja segitu keras dan resultnya struggle, di situ aku melihat bahwa enggak mampu. Semua itu perjalanan itu diingatin kembali ke titik semula bahwa semuanya itu tuh Tuhan yang bantu loh. Semuanya itu Tuhan yang kasih. Gitu aja. Jadi di Kamis malam, cuma doa, ya udah Tuhan, masih ada beberapa hari di bulan November, Tuhan yang atur. Aku nggak komen pakai kemarin di grup family kan. Pas Beran highlight. Wah, hari ini luar biasa banget. Dalam 1 hari family, mendadak terjadi lonjakan sales menurut aku yang kayak lumayan banget. Yang kita tunggu dan itu sangat membantu gitu loh. Aku lagi sampai terharu gini bukan karena lagi krisis susah banget, enggak, bukan itu gitu. Cuman terharu aja gitu loh. Maksudnya sesimpel itu kayak Tuhan tuh kayak langsung kasih statement gitu sih. Kamu selama ini berpikir mau puter otak, berpikir kamu bisa ngelakuin sesuatu untuk selamatin bisnis kamu. No, you cannot. Semuanya itu tuh cuma karena kebaikan Tuhan loh. Semua itu tuh cuma karena kasih karunia Tuhan. Makanya sih ketika kita akhirnya berdoa dan bersandar, kita tunggu seminggu untuk dapat 1 hari lihat sales kayak gitu tuh nggak pernah tiap hari. Terjadi begitu aja dalam sehari. Sehari nggak waktu yang lama. Dan makanya aku di sini di state kayak berpikir kayak sombong. Kalau selama ini bertumpu, makanya that's why akhirnya di situasi kayak kemarin panik, di situasi kayak kemarin mulai kayak gelisah, mulai kayak gimana nih? Ternyata balik lagi kadang menjadi beriman itu lebih dari sekedar lip service kan makanya. Susah makanya sharing tentang iman, karena this is the struggle yang aku juga hadapin, makanya aku cuma pengen sharing, tapi di titik kemarin aku sadarin.
Hati-hati terkadang situasi yang nyaman. Di situasi yang nyaman terkadang-kadang itu membuat kita merubah sandaran kita yang tadinya awalnya Tuhan ketika di krisis menjadi kenyamanan itu sendiri. Dan that's why makanya bersyukur, happy ketika akhirnya diizinkan mengalami lagi namanya struggle, tantangan. Dikasih yang namanya sama Tuhan tuh shock terapi lagi. Udah terlalu nyaman kamu, kasih shock terapi dikit. Kadang-kadang it's good. Untuk akhirnya kita sudah sadarin diri kita sejauh apa sudah berpaling dari Tuhan. Gitu ya. Makanya apa? Kalau anak-anak Tuhan, kata Yakobus, harus berbahagia kalau jatuh ke dalam pencobaan. Itu kesempatan untuk kita evaluasi faith kita di mana. Dan kalau sama Tuhan tadi, kita pasti akan tetap teguh. Makanya thank you Papa. Somehow gitu ya. Bisa ya setenang itu gitu. Itu my dad. Saya nggak ada lawan kalau kata orang Jawa gitu ya. Tapi benar, bisa sangat steady ya. Dan itu yang membuat kita juga bisa look up somehow ketenangan, kesantaiannya itu. Santai aja gitu. Beda sama anak-anaknya ya. Oke. Mari kita lihat sendiri, saksikan perjalanan menarik dari Daud, Raja Daud sendiri gitu ya. Next slide. Kalau kita lihat pengalaman dari Raja Daud, makanya ketika dia tulis Mazmur 23 ini, kita ngelihat Mazmur 23 ayat 1-6 ini kebagi menjadi 2 season of life yang mungkin dihadapin sama manusia. Ya nggak sih? Kalau kita lihat dari ayat 1-3, ini season of life yang baik banget. Ya kan? Tuhan adalah gembala aku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di apa? Padang yang berumput hijau. Ia membaringkan aku apa? Di dekat air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Waduh. Season hidup yang indah. Dan kalau kita lihat di ayat keempat dan kelima, ini season yang lagi berat nih ya kan. Season dimana harus berjalan di lembah kekelaman. Ya kan, Mazmur 23 tuh siklus hidup manusia banget kan. Kadang baik, kadang buruk. Kadang nyaman, kadang nggak nyaman. Tetapi kita lihat makanya dari perjalanan Raja Daud gitu ya, melalui Mazmur 23 ini. Aku mau ajak family, aku sengaja highlight beberapa kata. Di ayat 1-3, ketika seasonnya lagi sangat baik dan tenang, somehow entah disengaja atau enggak, Raja Daud mendescribe Tuhan itu dengan kata orang ketiga. Yaitu he. Kalau di bahasa Indonesia itu dia. Ya kan, dia membaringkan aku. Dia menuntun aku. He. Somehow, di ayat 1-3, Daud menggambarkan Tuhan dengan kata orang ketiga. Tetapi ketika kita masuk ke ayat keempat, ada sebuah perubahan di sana. Daud menggambarkan Tuhan dengan kata orang kedua. Engkau, you. Family notice? Ada terjadi perubahan? Ayat 1-3, Daud men-explain Tuhan dengan kata orang ketiga, he, dia. Tapi di ayat keempat dan seterusnya, Daud meng-explain Tuhan dengan kata orang kedua, you, engkau. Ada sebuah perubahan hubungan di dalam kehidupan Daud dengan Tuhan. Dari Tuhan hanya sekedar sebagai orang ketiga, dan Tuhan menjadi orang kedua yang lebih personal, engkau. Dan perubahan itu terjadi ketika Daud berjalan di lembah kekelaman. Perubahan itu terjadi ketika Daud berjalan di lembah kekelaman, berjalan di tengah situasi yang menakutkan, penuh ketidaknyamanan. Di situ terkadang Tuhan memang berubah menjadi lebih personal buat orang-orang. Ya kan? Di ayat 1-3, Tuhan digambarkan dengan kata orang ketiga, he, dia. Ya itu kita banget, family. Ketika situasi lagi baik-baik aja, it doesn't mean kita nggak mengakui sama seperti Raja Daud bahwa semuanya ini karena Tuhan, enggak. Tapi kenyamanan itu terkadang tadi pelan-pelan membuat kita menjadikan Tuhan orang ketiga. Kita akhirnya terlalu fokus sama tadi kenyamanannya. Sehingga yang tempat kita berbaring bukan lagi berbaring sama Tuhan, berbaring menyandar sama Tuhan, berbaringnya di padang rumputnya yang hijau. Tapi di lembah kekelaman, terlalu takut family untuk melihat ke semua. Coba family, aku pernah punya pengalaman waktu kelas 1 SMA,
waktu itu di lab school itu selalu ada acara namanya trip observasi, jadi pergi ke desa. Nah, di desa yang kecil gitu selalu kita setiap subuh wajib yang muslim pergi ke masjid, sholat, yang Kristen ada kebaktian. Nah, kebetulan kebaktiannya kan subuh gitu ya, jam 3-an, setengah 4 tuh udah harus bangun. Nah, kebetulan di desa aku ini rute ke tempat kebaktiannya family lewatin kuburan asli. Gitu ya. Dan lampu kan aduh remang takut banget. Jadi akuin aja anak SMA satu pas mau jalan ke tempat kebaktian sendiri takut family. Itu pas lewat kuburan, mataku nggak akan lewat ke kiri gitu loh. Fokus ke center ke depan sambil nyanyi lagu gereja. Itu kalau jalan di lembah kekelaman gitu loh. Mata kita mau lihat ke seliling tuh terlalu menakutkan semuanya. Sehingga cuma satu pandangan yang terkadang paling comfort. Tuhan. Maka di situ Tuhan jadi kata orang kedua, engkau, kita jadi ngomong sama Tuhan face to face. Bener gak sih? Terkadang ketika susah, ketika nggak ada yang bisa diandalkan, cuman Tuhan di situ saya paling bisa deep talk sama Tuhan. Tuhan jadi kata orang kedua. Dan itu yang terjadi juga sama kehidupan Raja Daud. That's why sekali lagi terkadang thank you Tuhan. Kalau sudah diizinkan mengalami pergumulan. Karena di situ biasanya akhirnya terjadi perubahan state, terjadi restorasi hubungan dan Tuhan semakin personal buat kita. Karena ketika hanya Tuhan yang kita andalkan, Tuhan yang bisa kita lihat, akhirnya kepekaan kita juga jadi balik. Kayak tadi, ya kan? Bangsa Israel ketika pertama kali di drop mana, surprise-nya kagetnya bukan main. Karena nggak pernah mata manusia melihat makanan jatuh dari surga, nggak pernah. Tapi setelah berapa lama? Bertahun-tahun. Apakah mana masih spesial? Enggak. Kalau mana masih spesial, harusnya ketika mereka dihadapin pergumulan, walaupun masih makan mana, mereka nggak usah marah sama Tuhan dong. Itu membuat karena apa? Udah nyaman, udah lupa, matanya udah nggak fokus lagi, udah nggak menyadari. Itu semua tuh dari Tuhan actually gitu. Makanya kadang-kadang tadi ketika kita nyaman, berkat masih turun terus, semua baik-baik, lupa, udah gak fokus lagi kalau itu semua kasih karunia Tuhan. Ketika gak ada apa-apa lagi kepada susah, akhirnya sense kita jadi lebih peka. Ketika kayak tadi ada berkat turun, pas kita udah coba, kita udah ngelakuin apa aja, gak bisa, family mendadak ada berkat turun. Sense kita kembali teka, Tuhan itu. Itu Tuhan. Dan that's why kadang-kadang Tuhan menjadi lebih apa? Personal di masa yang sulit. Nah inilah juga karena terjadi perubahan inilah relationship antara Daud dan Tuhan. Gak heran akhirnya Daud menjadi satu-satunya orang yang berani menghadapi Goliat 1 lawan 1. Ketika tidak ada satupun tentara Israel yang udah punya pengalaman perang yang banyak berani, even Raja Saul yang Alkitab katakan sebagai orang yang berperawakan paling tinggi di Israel. Benar? Raja Saul dituliskan di firman Tuhan adalah orang yang paling berperawakan tinggi di Israel. Jadi kalau Filistin punya Goliat, harusnya yang paling perkasa di Israel adalah Saul. Tapi nggak ada yang berani. Cuman Daud yang akhirnya berani untuk menghadapi Goliat dan mengalahkan Goliat. Pertanyaannya, ya kan? Apakah Daud ini kebetulan karena dia masih muda, berani lawan Goliat itu cuman karena kenekatannya anak muda aja? Ya kan, nyalinya anak muda kan suka gila kan? Pernah nggak diajak ribut sama anak SMP? Kalau di lapangan basket tuh bisa loh family, anak yang masih muda sengah kayak mau ngajak ribut tuh pernah aku hadapin gitu. Kayak itu nyali kosong anak muda ya kan? Kalau dilanjutin kan mungkin nangis ya, bahaya gitu. Tapi apakah Daud ini sama kayak gitu loh, bisa nantang Goliat tuh cuman karena nyalinya anak muda aja, nekat. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, baca firman Tuhan di dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37, kita menemukan kenapa akhirnya Daud bisa sangat yakin, sangat beriman ketika mau dihadapkan dengan Goliat, dia nggak takut, dia berani, dan akhirnya dia bisa menang. Itu bukan karena kenekatan doang gitu. Karena Daud sudah mengalami pengalaman sama Tuhan sebelum itu. Ketika dia mengembalakan domba, Daud bilang, singa datang, beruang datang, aku tuh udah biasa bertempur ketika mengembalakan domba ayahku. Di padang belantara, dia cuma sendiri sama domba-domba. Daud udah biasa one on one sama Tuhan, bergumul sama Tuhan secara pribadi.
Ketika ada singa, ada beruang mau hantem, mau makan dombanya, ya Daud udah terbiasanya minta tolong sama Tuhan. Dan melalui pengalaman sama Tuhan, Tuhan sudah buktikan bagaimana dia bisa membantu Daud mengalahkan singa yang notabene-nya lebih besar, lebih kuat dari Daud. Melalui pertolongan Tuhan juga Daud sudah mengalahkan beruang yang notabene-nya lebih besar dan lebih kuat dari Daud. That's why ketika datang Goliat, buat Daud nggak ada bedanya. Kamu cuma adalah singa dan beruang yang lain aja. Yang pasti tetap kalah besar lah sama Tuhan. Yang aku sembah, yang sudah aku rasakan dan aku experience selama ini. Jadi ternyata family, imannya Daud juga tadi bukan iman yang instan, iman yang nekat. Dan memang that's why makanya judulnya tepat ya Mike ya. Use time to build your faith. Memang untuk membangun iman itu perlu ada proses. Ya kita bicara masalah proses, kayak aku juga udah sharing berapa kali, waktu itu proses tentang bodybuilding dan lain-lain. Emang segala sesuatu tentang proses. Sama, membangun iman pun juga tentang proses. Perjalanan, ya, yang panjang, pergumulan sama Tuhan yang panjang, yang membuat akhirnya iman itu bisa bertumbuh dan semua perlu proses. Nah karena kita tahu iman untuk bertumbuh itu perlu proses, dan gak instan gitu ya, makanya yang paling penting adalah untuk kita mulai mau bangun iman mulai dari saat ini gitu ya. Supaya ada waktu untuk iman kita akhirnya mature dan sempurna ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Gitu ya. Dalam kondisi kita memang sudah mature, sudah siap untuk menyambut kedatangan yang kedua kali. Nah, gimana sih pertanyaan terakhir untuk juga menutup sharing kali ini? Gimana caranya supaya kita bisa memulai proses membangun iman? Firman Tuhan memberikan jawabannya di dalam Lukas 6 ayat 46 sampai 49 family. Ya, kita baca ya. Di Lukas 6 ayat 46 sampai 49, Yesus memberikan tips and trick sama kita. Gimana caranya kalau kita mau membangun iman. Supaya iman kita itu bisa menjadi sebuah bangunan yang teguh. Ya. Supaya bisa menjadi apa? Rumah yang teguh yang dibangun di atas fondasi batu yang apa? Biarpun banjir datang, sungai deras menyerang, hujan badai menyerang, rumah itu dibilang tetap teguh. Ini kan iman kan tadi, situasi season boleh berubah, semua boleh ditarik, tapi karena fondasinya Tuhan, fondasinya batu, nggak jatuh iman. Dan Tuhan Yesus kasih tips and triknya buat kita, gimana caranya membangun iman. Yaitu apa? Setiap orang yang apa? Everyone who comes to me and hears my words and acts on them. Ya, jadi ada 3 steps, makanya tadi aku bilang ada 3 steps untuk kita bisa berlatih dan belajar membangun yang namanya iman. Step yang pertama yaitu come to me. Ya. Family harus tahu bahwa kalau step pertama kita membangun iman, Tuhan adalah harus menjadi tempat pelarian pertama dan tempat pelarian yang utama buat kita. Serius. Terkadang kita berpikir kan kita malu sama Tuhan. Kita berpikir Tuhan kecewa deh. Kalau misalkan aku datang sama Tuhan kerjanya cuma buat curhat aja. Ya kan? Bahkan kadang-kadang datang sama Tuhan buat negging di dalam doa. Kan kadang-kadang kita ngerasa, kalau kita khawatir, kita takut, kadang-kadang malah gantinya kita datang sama Tuhan kan kita suka malu kan. Tuhan kesel nih sama aku, kok nggak beriman sih sama dia. Pasti Tuhan nggak senang, karena nggak ada iman, nggak bisa menyenangkan hati Tuhan, jadi Tuhan nggak senang. Malu datang sama Tuhan, ya kan? Bahaya tuh, permainan otak kayak gitu. Tapi step 1 untuk bangun iman, ya kita harus datang sama Tuhan. Dan Yesus bilang di dalam apa? Matius 11 ayat 28, come to me. Ini Tuhan sendiri yang invite kok. Come to me. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban-beban, maka aku akan memberikan kelegaan padamu. Dalam artian Tuhan bilang, even though kamu datangnya baru sama aku pas capek doang. Pas lagi letih lesu doang. Pas lagi takut doang, pas lagi seneng udah ngibrit gitu loh. Tapi kalau kamu mau membangun iman, kata Tuhan, gak apa-apa. Untung masih kamu datangnya sama aku ketika kamu letih lesu daripada kamu datang ke tempat lain. Kamu datang ke bar, kamu datang untuk mabuk-mabukan, kamu datang ke pelarian tempat yang lain, mendingan kamu datang sama aku. Gak apa-apa, jadiin aku tempat curhat. Ceritain kelemahanmu, jadilah apa adanya. Dan aku akan kasih kelegaan sama kamu. Jadi step pertama membangun iman,
Datang sama Tuhan, jadikan Tuhan tempat pelarian pertama dan terutama. Kita belajar untuk mulai mengandalkan Tuhan, at least untuk mengenal Dia sebagai orang yang paling bisa mengerti kita. Apa adanya. Come to me. Tapi next levelnya, ada step yang kedua, yaitu apa? Hear my words. Iman kita bisa bertumbuh ketika kita datang sama Tuhan, yes. Tapi kalau kita mau growing ke next levelnya lagi, untuk lebih kokoh, nggak cukup cuma datang sama Tuhan, tapi kerjanya datang sama Tuhan, kita terus aja yang ngomel. Kita terus aja yang ngomong, kita terus aja yang ngedumel. Pokoknya Tuhan dengerin mauku, Tuhan dengerin keluh kesahku, pokoknya Tuhan yang dengerin aja. Kata Tuhan, gantian dong. Gantian dong. Sekali-sekali datang juga apa? Datang sama aku, yes, silakan bicara, tapi gantian dong, dengerin juga apa yang pengen aku sampaikan sama kamu. Supaya kamu akhirnya ada jalan keluar, supaya kamu ada hikmat, tahu apa yang harus kamu lakukan. Ya, dan kita tahu that's why makanya apa? Di dalam Roma 10:17, so then faith, makanya iman timbul oleh karena mendengar perkataan firman Tuhan. Jadi datang sama Tuhan bagus daripada datang ke tempat lain gitu. Tapi kalau mau next level bangun iman ya datang nggak cuman gitu doang. Datang memang juga untuk gantinya mau dengar firman Tuhan, mau belajar firman Tuhan, mau cari tahu kehendaknya Tuhan. Ya, mendengar firman Tuhan dari khotbah YouTube, fine. Punya personal devotion, baca firman, better. Ya, perenungan pribadi untuk biar tahu Tuhan mau reveal apa sama kita. Karena apa? Faith, iman, timbul karena pendengaran akan firman, akan suaranya Tuhan. Selesai di step 2? No. Step terakhir kalau betul-betul tadi kita mau membangun iman yang teguh. Nggak cukup datang, nggak cukup mendengar, tapi yang paling terakhir dan paling sulit, to act on them. Untuk mau mulai betul-betul akhirnya rely, took action, ambil action gitu loh. Untuk benar-benar menunjukkan bahwa memang kita percaya dan kita beriman. Ya kan? Kayak tadi gitu loh, misalkan kalau ini kita gitu ya. Lalu kita tahu nih, kita percaya nih, oh kalau aku bersandar sama tembok ini pasti aku nggak akan jatuh. Udah tahu, udah denger, udah percaya gitu ya. Tetapi kalau memang mau akhirnya mau benar-benar teguh, selama dia nggak mutusin untuk benar-benar bersandar, teguh, jatuh juga. Nggak lama, ya kan pendek. Tapi selama dia nggak memutuskan untuk akhirnya ambil action, berjalan dan bersandar, what's the point? Bener gak? Maka yang paling terakhir adalah act on them. Ambil action. Lakuin. Percaya sama Tuhan. Tunjukkan kepercayaan kita sama Tuhan. Dan family, menarik loh. Di dalam Maleakhi 3 ayat 10 ini bukan lagi mau ngajak bawalah perpuluhan ya, enggak, bukan itu. Tapi ada yang kata-kata kalimat yang aku suka banget di Maleakhi 3 ayat 10. Tuhan bilang apa? Bawalah segala perpuluhan itu ke rumah pembandaraanku ya kan, supaya ada makanan di rumahku. Nah, aku suka yang aku highlight ini. And put me. Tuhan bilang apa? Put me to the test now. Put me to the test now. Tuhan, kenapa Tuhan bisa diandalkan? Karena Tuhan aja confidence kok declare sama kita bahwa kamu bisa andalin aku. Berani nggak kita ngomong sama orang, Theo, put me on the test. Takut dulu bos. Belum tentu nih. Takut gue nggak, Brandon. Ya kan? Kan aku suka main basket gitu ya. Dan memang ya lumayan bisa lah gitu, apalagi untuk urusan shoot. Tapi kalau udah game sengit, turnamen, menentukan kemenangan, harus ambil closing game, belum tentu confident bisa ngomong sama Brandon misalkan atau tim, hey, put me on the test now, let me take the last shot gitu ya. Belum tentu, dibutuhkan confidence lo yang luar biasa untuk bisa ngomong put me on the test. Dan menariknya Tuhan di ayat ini, Tuhan bilang put me on the test now. Aku minta sama kamu kembalikan persepuluhan dan ujilah aku. Aku akan membukakan kepadamu tingkap-tingkap langit, dibilang. Kenapa dibilang ujilah Tuhan? Karena ya family, kalau misalkan kita lihat ilmu investasi, ilmu keuangan dunia, make sense-nya di mana kembaliin perpuluhan sama Tuhan bisa bikin kita lebih kaya? Nggak ada.
Kontrak deposito dikasih tahu bunga fixnya berapa. Reksadana dikasih tahu berapa. Kita bisa bayangin uang kita bisa bertumbuh seberapa banyak. Tuhan nggak ada. Tapi Tuhan bilang, put me on the test now. Aku akan membukakan tingkap-tingkap pamen. And by the way, window of heaven cuma ada terdapat 2 di Alkitab. Di ayat ini. Dan pertama kali ditemukan di peristiwa hujan air bah. God open the window of heaven dan air bah terjadi. Ketika Tuhan bilang, put your test in me. Setia sama perpuluhan. Tuhan bilang, put me on the test. Aku akan membuka tingkap-tingkap langit. Katanya percaya bahwa Tuhan sumber berkat. Disuruh kembaliin perpuluhan. Khususnya ketika budgetnya kita tahu nih. Gaji kita ya udah cukup, udah pas-pasan. Kembaliin perpuluhan jelas ada minus. Tapi Tuhan bilang, put me on the test. Now. Nah tadi, faith adalah ketika kita mau act on them and rely untuk percaya. Walaupun memang gak make sense. Karena ilmu financial gak ada yang bilang ini make sense. Tapi that's faith. Dan akhirnya ketika hal itu terjadi, Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan akan menunjukkan janji. Di situ akhirnya kita lihat, oh yes. Tuhan bisa kita andalkan, that's why faith will grow. Ketika kita mau apa? Belajar untuk menurut. Cerita yang aku suka, yang aku udah mungkin gak tahu sharing berapa kali, tapi this is faith. This is faith. Ini last step yang Tuhan mau juga kita ambil sama seperti yang Ishak ambil. Di dalam Kejadian 26 ayat 1-6 dikatakan terjadi musim kelaparan. Tempat di mana Ishak berada terjadi musim kelaparan dan Ishak hendak mau pergi ke Mesir. Kenapa Ishak pergi ke Mesir? Karena Abraham pun pas terjadi kelaparan pergi ke Mesir. Mesir entah kenapa selalu ternyata negara yang punya resilience tinggi terhadap sumber makanan. That's why kalau musim kelaparan, yuk pergi ke Mesir. Salah nggak pergi ke Mesir? Enggak kok, Abraham aja pergi ke Mesir, Tuhan nggak larang kok. Ya kan? Tetapi kali ini ketika Ishak mau pergi ke Mesir, Tuhan bilang sama Ishak, jangan pergi ke Mesir, stay di sini. Ini yang benar ya Tuhan. Make sense nggak family, permintaannya Tuhan? Tuhan minta Ishak untuk stay di negeri yang kekeringan, yang makanannya sulit. Tuhan larang Ishak untuk pergi cari makanan ke Mesir. Make sense? Enggak. Ishak bisa berdebat banyak sama Tuhan, tapi Tuhan bilang stay. Stay di sini, aku akan memberkati engkau, aku akan membuat engkau berkelimpahan sampai anak cucumu. Make sense? No. Tapi Ishak mencoba untuk beriman. Dia memutuskan untuk act on them. Di ayat ke-6, akhirnya firman Tuhan katakan apa? So Isaac lived in Gerar. Ishak memutuskan untuk stay, Ishak memutuskan untuk menurut. Singkat cerita family, singkat cerita kita akan bisa temukan di perikop selanjutnya seberapa kayanya Ishak di tempat itu. Seberapa sejahteranya Ishak di sana. Sampai-sampai sesejahtera apa? Raja Abimelek ini, biarpun raja di tempat itu, merasa dia udah kalah power sama Ishak segitunya. Makanya Tuhan bilang, put me on the test now. Makanya di dalam Yakobus 2 ayat 20, but are you willing to acknowledge, you foolish person, that faith without works is useless? Jadi memang kalau kita mau bikin iman kita mau bangun iman kita melalui proses supaya iman kita teguh. Yes, datang sama Tuhan, yes, dengar firman Tuhan, tapi biasain diri untuk mau act on them. Act on them. Akan ada banyak situasi atau tawaran yang lebih masuk akal di otak kita dibanding permintaannya Tuhan. Benar. Aku jadi ingat sharing waktu masih main software house. Di situasi yang sulit tadi, sempat mau dapat project ya, yang requires tapi hari Sabtu, hari Sabat, untuk handle, untuk support, dan lain-lain. Ya kan kalau memikir mata manusia, situasi ekonomi lagi sulit, dapat project lumayan gede, ambil dong buat keluarga hidup dong. Tapi papa nggak ambil. Nggak ambil. Situasi langsung baik ya nggak juga. Tapi buat aku itu iman. Itu iman. Itu namanya kita nggak gantungin diri sama manusia, kita nggak gantungin diri sama project. Kalau Tuhan bilang,
remember the Sabbath day. Ya act on them, lakuin. Walaupun bisnis kita bisnis retail, F&B yang notabene-nya Sabtu mungkin tempat salesnya paling rame. Itu kata Tuhan, makanya put me on the test now. Put me on the test now. Karena Tuhan adalah Tuhan yang katanya kan, ya ada yang mustahil seperti yang kita nyanyiin. Tuhan yang bisa bekerja jauh lebih dari hukum alam. Put me on the test now. Dan kita akan akhirnya menyaksikan melalui proses tersebut iman kita akhirnya bisa kuat, bisa teguh. Goals-nya apa? Punya iman yang teguh, bukan untuk jadi orang yang superior, yang jadi bisa sombong, yang enggak. Tapi hidup kita akan menjadi hidup yang diberkati seperti Yeremia 17 ayat 7. Season boleh berganti, musim boleh berganti, tapi tenangnya itu tetap di sini, sedap. Damainya tuh nggak hilang gitu loh dari hati. Gitu ya. Dan seneng banget loh bisa hidup kayak gitu. Seneng banget, makin gede. Ternyata kadang-kadang yang paling penting tuh bukan selalu ada uang, selalu bisa seneng. Selalu bisa happy, selalu bisa tenang. Karena bener loh kenyataannya. Punya hidup kecukupan tuh nggak selalu juga tenang masalahnya. Makanya kadang-kadang orang makin banyak duitnya katanya makin takut. Makin takut hilang. Itu mungkin ya ada benernya juga. Makanya paling enak tuh kalau hidup bisa tenang loh sebenarnya. Bisa damai, bisa happy, bisa enjoy time. Dan it's impossible. Kalau imannya itu, sandarannya itu bukan Tuhan. Karena hanya Tuhan satu-satunya yang eternal. Everlasting. Dan satu-satunya yang tadi bisa ngomong sama kita, pass on me now. Bahwa kamu bisa rely on me. Bahwa aku adalah gembala yang baik. Yang sangat mencintai, sangat memeliharamu. Amin family. Aku mau undang tim musik, boleh? Kita berdiri. Ada satu lagu untuk mengakhiri khotbah ini, aku mau ajak family untuk nyanyiin bareng sama aku. Lagu yang kita udah tahu, With All I Am. Ayat keduanya bagus. Kemarin pas lagi dengerin sermon, ayat ini yang I think fit untuk jadi recommitment kita sama Tuhan hari ini. Aku undang yuk family, kita semua boleh berdiri. Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, I'll walk with you. Wherever you go, through tears and joy, I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am,
Tuhan, tolong ingatkan kami kembali lagi bahwa seberapa pentingnya untuk kami dapat boleh membangun iman kami hanya kepada Tuhan saja. Maafkan kami Tuhan, kami menyadari seringkali kami menjadi orang yang sombong. Ketika Tuhan sudah memberkati kami luar biasa, memberikan kepada kami kenyamanan, kedamaian, seringkali malah kami jadi lupa. Kami seringkali malah akhirnya bersandar terhadap berkat itu sendiri, gantinya bersandar kepada sumber berkat. Tuhan, kami mau belajar untuk bisa bersyukur di dalam apapun juga. Bahkan di dalam situasi yang sulit, bantu kami untuk boleh belajar bersyukur. Karena terkadang kesempatan itu adalah kesempatan bagi kami untuk dapat boleh evaluasi hidup kami sekali lagi. Untuk bisa mengetahui kemanakah kami bersandar selama ini. Supaya akhirnya Tuhan kami dapat boleh menyadari dan dapat boleh selalu kembali kepadamu, bersandar, dan hubungan kami dengan Tuhan semakin personal dan erat. Karena kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang gak mungkin mengecewakan. Tuhan adalah Tuhan yang paling bisa dipercaya dan paling bisa diandalkan. Tuhan adalah Tuhan yang gak akan pernah tinggalin kami dalam situasi apapun. Dan Tuhan adalah Tuhan yang punya beribu bahkan berjuta-juta cara untuk selalu dapat melepaskan kami dari kesesatan. Untuk itu Tuhan, kami mau datang sama Tuhan saat ini. Dengan segala kelemahan dan ketakutan kami, bantu kami Tuhan untuk mau datang, mendengar kehendak-Mu, dan mau mulai betul-betul menggantungkan, menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Tuhan, pulang dari tempat ini menghadapi minggu bekerja yang baru. Disitulah kami akan mulai dituntut untuk belajar mempraktikkan apa yang kami pelajari saat ini. Tapi bantu kami untuk Roh Kudus Tuhan memberikan kepada kekuatan kami untuk berani action. Berani untuk mulai menurut sama Tuhan. Walaupun terkadang solusi yang dunia kasih itu lebih nyaman, lebih masuk akal, tapi bantu kami untuk mau percaya dan nurut sama Tuhan. Karena Tuhan bilang, ujilah aku. Ujilah aku. Bantu kami Tuhan untuk punya keberanian untuk menguji Engkau. Dan menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Dan biarlah kasih karunia Tuhan yang memelihara kehidupan kami semua anak-anak-Mu mulai hari ini sampai Maranatha. Thank you Tuhan, thank you karena Engkau begitu baik dan mencintai kami. Kami berdoa dan berserahnya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.